Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 059 BDT G garis miring 2021 garis miring Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kamis 1 Agustus 2024 akan dimulai dengan susunan majelis hakim yang sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara cerai talak dengan registrasi perkara nomor 059 PDT G garis miring 2021 garis miring PA Kabupaten Malang antara Anala Batun Nazila sebagai penggugat melawan Mahfud Alfi Salam sebagai tergugat pada hari ini Kamis 1 Agustus 2024 dengan mengucapkan basmalah sidang dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Sesuai agenda siang hari ini adalah pembuktian. Saudara Panitera Pengganti, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia, penggugat dan tergugat dapat hadir di persidangan hari ini. Register perkara nomor 059 PDT garis miring G 2021 garis miring Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ana Labibatun Nazila sebagai penggugat melawan Mahfud Alfi Salam sebagai tergugat untuk memasuki ke ruang persidangan. Penggugat dan tergugat, apakah pada persidangan kali ini sesi tanya jawab akan dibantu oleh masing-masing kuasa hukum? Iya, Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberi sedikit nasihat kepada penggugat dan tergugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai. Silakan Hakim anggota 2. Saudara penggugat dan tergugat, perceraian memang bukan suatu hal yang dilarang, akan tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah. Sudahlah majelis hakim yang saya hormati, langsung saja pembuktian. Baiklah, untuk pembuktian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruangan sidang. Saudara penggugat, apakah sudah menyiapkan alat bukti, surat, dan saksi? Majelis hakim yang saya hormati, alat bukti surat berupa buku kutipan akta nikah dan saksi yang saya ajukan atas nama Andrian telah siap dan mohon kepada majelis hakim agar diperiksa. Saudara kuasa hukum penggugat, berikan buku kutipan akta nikah itu ke majelis hakim. Fotokopi buku nikah sudah sesuai dengan aslinya. Saudara penggugat, apakah masih ada bukti tertulis? Tidak ada lagi bukti yang tertulis, Yang Mulia. Kami membawa satu orang saksi, mohon didengar keterangannya. Saudara tergugat, silahkan serahkan alat buktinya. Saudara Panitera Pengganti, hadirkan saksi dari penggugat ke ruangan sidang. Untuk saksi penggugat dipersilakan memasuki ruangan. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat dan siap, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saksi. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saksi? Iya, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara bernama
Andrian, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Bulu Lawang. Iya, benar Yang Mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Bersedia Yang Mulia. Kepada rohaniawan, silahkan mengambil tempat. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam penjara paling lama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Baiklah, apa hubungan antara penggugat dan tergugat? Penggugat dan tergugat suami istri sah. Selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di mana? Selama berumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di atas tanah orang tua penggugat. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. Bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat selama ini? Semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak Mei 2022 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar. Bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saudara ketahui? Cekcok mulut. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut? Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah terhadap penggugat. Apa pekerjaan penggugat selama ini? Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana saksi bisa mengetahui pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Saya beberapa kali mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut. Bagaimana saudara mengetahui saat penggugat dan tergugat bertengkar? Saya mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar saat saya berkunjung ke rumah penggugat. Apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah? Tidak, karena sejak bulan Februari 2023, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir batin. Bagaimana hubungan antara penggugat dan tergugat selama berpisah tempat tinggal tersebut? Selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan. Apakah saksi pernah berupaya merumpunkan dengan menasihati penggugat dan tergugat? Sudah, baik oleh keluarga penggugat maupun tergugat, namun sama sekali tidak berhasil. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai hal ini? Tidak ada, sudah cukup. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Saudara panitera pengganti, hadirkan saksi dari tergugat ke ruangan sidang. Mohon untuk saksi tergugat untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan
Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Saya membawa kartu identitas yang mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudara saksi, apakah benar bernama Alek, umur 36, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Red Lake? Iya, benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan dan saudaranya. Apakah saksi bersedia disumpah? Saya bersedia yang mulia. Kepada Rohaniawan, silakan mengambil tempat. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat yang mulia. Apa hubungan saksi dengan tergugat? Saya adalah saudara sepupu tergugat. Apakah benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri? Benar, penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang mulia. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2020 di kantor urusan agama Bulu Lawang, dan saya hadir ketika mereka menikah yang mulia. Di mana penggugat dan tergugat tinggal selama rumah tangga? Selama berumah tangga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di atas tanah orang tua penggugat. Apakah pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Belum yang mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang ini? Mereka sudah tidak rukun yang mulia. Tahukah saksi apa yang menyebabkan mereka tidak bersama lagi? Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah terhadap penggugat. Apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah? Tidak, karena sejak bulan Februari kemarin, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat sendiri selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu, tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Setelah berpisah tempat tinggal, apakah ada usaha dari penggugat maupun tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga? Sejak mereka berpisah, tidak ada usaha untuk rukun kembali. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati penggugat dan tergugat? Saya pernah menasihati penggugat dan tergugat yang mulia, namun tidak berhasil yang mulia. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak yang mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Agenda pembuktian hari ini sudah cukup. Apakah saudara penggugat masih akan mengajukan bukti?
Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Sudah Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara penggugat, silahkan menyampaikan kesimpulannya. Saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya dan saya sanggup memenuhi tuntutan tergugat sesuai dengan replik saya. Kepada saudara tergugat agar dapat menyampaikan kesimpulannya. Saya tetap kepada jawaban saya dan duplik saya, Yang Mulia. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang berikutnya yaitu pembacaan putusan. Majelis Hakim meminta waktu sepekan untuk melakukan musyawarah. Baiklah, sidang ditunda sampai pekan depan. Kepada penggugat dan tergugat diberitahukan untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor registrasi 059 PDT G/2021/PA Kabupaten Malang ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.